Saya akan coba baca beberapa pertanyaan sebelum azan asar ya. Dalam acara akad nikah, sebelumnya ada khutbah nikah. Sebaiknya siapa yang memberikan khutbah nikah? Apakah orang tua pengantin atau ustadz atau penghulu? Siapa saja di antara muslimin yang bisa dipercaya, yang punya hukum, punya pemahaman agama, silahkan, boleh saja menyampaikan wasiat-wasiat dan nasihat ini. Mau tanya Ustaz, bagaimana poligami yang menurut syariat dan bagaimana poligami yang asal-asalan dan tidak menuruti sunnah dan menuruti sunnah Nabi dan pendapat dia hanya berpegang kepada sunnah Rasul saja. Dosakah laki-laki seperti ini karena di dalam poligaminya hanya mendatangkan kemudaratan dan sedikit maslahatnya karena yang kedua juga tidak solehah? Bolehkah seorang istri melakukan khulu karena sudah nggak tahan dengan poligami yang tanpa ilmu itu? Tentu saja nggak boleh ini ya. Nggak boleh dan berkata si suami akan dosa. Pernikahan dia yang kedua sah, tetapi kalau dia tidak menjalankan hak dan kewajiban, masalah membagi waktu adil dalam nafkah dan seterusnya, ini berarti dia berdosa dengan itu. Masalah dia si istri bolehkah mengajukan khulu, gitu kan? Ini dilihat keadaannya. Kalau suami ahli maksiat boleh. Tapi ingat, khulu itu artinya menarik haknya suami. Kalau wanita sudah mengajukan khulu ke pengadilan, khusus di Indonesia, masih berpegang pada mazhab Syafi'iyah. Kalau jumhur ulama tidak ada seperti ini. Khulu adalah seorang wanita mendatangi pengadilan dan mengatakan kepada hakim, saya dikhianati oleh suami saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Nggak jalankan kewajiban, memukul, mabuk dan seterusnya. Gitu kan? Disebutkanlah masalah itu. Nah nanti si hakim akan mengirim surat kepada si suami, mengundang dan suami disuruh, ini loh alasan istrimu minta cerai, dijawab sama dia, datangkan bukti-bukti. Nanti dari 2, 3 kali, 4, 5 kali pertemuan, nanti hakim akan ambil kesimpulan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau si istri yang salah, cuman asalnya sudah tidak suka sama suaminya, atau memang tidak ada alasan syar'i, atau memang juga dia sudah dijanjikan oleh laki-laki yang lain, atau, gitu kan, maka si hakim akan mengeluarkan surat namanya tolak bayin sughra. Perceraian bayin tapi sugro, kecil. Apa itu cerai bayin? Ada dua dalam Islam ya. Ada cerai raj'i, ada bayin. Raj'i itu yang masih bisa kembali, rujuk ya. Jadi ini cerai 1, cerai 2. Kalau suami bilang saya ceraikan 1, saya ceraikan 2, ini masih bisa rujuk. Selama masa iddah 3 kali masa haid boleh kembali tanpa nikah. Boleh kembali tanpa nikah, saling maafin, berhubungan biologis sudah. Selama 3 kali masa haid masih boleh. Kalau lewat dari masa 3 kali masa haid harus nikah baru, seperti baru pengantin baru. Kalau tolak bayin sudah 3 kali diucapkan kalimat cerai, si suami istri nggak boleh bersatu lagi kecuali si mantan istri nikah sama laki-laki lain dan pernikahan normal terjadi perceraian dengan suami kedua, bukan direkayasa, maka terbuka variabel kembali dengan mantan suami pertama. Ini namanya tolak bayin. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah ada hukum tersendiri. Khusus bagi perempuan yang mau khulu, mengajukan perceraian di pengadilan dan hakim mengambil kesimpulan dari keluhan-keluhan yang satu sama yang lain ini, ternyata si perempuan yang salah, maka hakim akan keluarkan tolak bayin sughra, sebenarnya sama dengan tolak raj'i, gitu kan? Dia masih boleh kembali. Tapi kalau ternyata si suami yang zalim, memang dia suka mukul, ada fakta-fakta, tidak memberikan nafkah, ahli maksiat, maka akan dikeluarkan tolak bayin kubra, perceraian bayin yang tidak akan kembali lagi. Nggak boleh kembali lagi di sini, kan gitu. Nah itu, baik. Bagaimana poligami yang sehat? Poligami yang sehat adalah seorang suami dengan istri sama-sama menggalang ilmu syar'i, sama-sama belajar ilmu syar'i, ya, menanamkan iman dalam hati sampai iman itu terasa tertanam. Belajar ilmu demi ilmu sampai kita ini merasa memang akhirat target kita, ya. Kita sudah merasa hidup kita ini harus semuanya dari bangun tidur sampai tidur semuanya agama. Itu poin. Itu akan membuka hati kita menerima hukum Allah, diantaranya poligami. Sama dengan orang jihad, sama dengan sholat malam. Itu butuh juhud, butuh upaya. Yang mendorong kita mau melakukan itu karena keimanan, gitu kan? Maka si suami merangkul istri sama-sama untuk melakukan hukum ini, kan itu. Si istri yang terlibat dalam poligami sehat suaminya, dia akan panen semua pahala dengan istri yang baru. Misal nafkah, perhatian, tempat tinggal dan sebagainya, dia akan panen karena dia penyebabnya. Dan di sini si suami harus berperan aktif, berlaku adil dan mempertemukan antara mereka sehingga terjadilah rumah tangga yang harmonis. Ini kalau kita tanya yang ideal.
Karena Nabi SAW mempertemukan di antara mereka, mereka berjalan sama-sama sampai pernah satu kali istri-istri Nabi bersama-sama berada di satu tunggangan unta. Sampai kata Nabi SAW waktu untanya lagi bergerak, gitu kan, hampir saja istri Nabi SAW sempat bergerak mau jatuh, kata dia, ya, hati-hatilah dengan botol-botol kacaku. Gitu. Nabi SAW mengistilahkan istrinya dengan botol kaca yang khawatir itu nanti kalau jatuh malah bisa pecah. Jadi seperti itulah. Nah ini poligami yang sehat. Makanya saya sarankan kalau kepada bapak-bapak maka dia harus bisa merangkul istrinya. Jangan sampai membangun rumah tangga baru merusak rumah tangga lama. Harusnya bisa dia harus berperan aktif. Anda kalau punya perusahaan mau bangun buka cabang perusahaan baru, bagaimana kalau administrasinya masih kacau? Terus buka baru, bukan tambah pusing? Tambah pusing. Awal buka restoran baru, toko baru, namanya baik. Oh hebat ya buka toko baru. Tapi setelah itu hitung-hitungannya akan jadi kacau semua tuh. Karena memang masih kacau dari awal. Tapi kalau sistemnya sudah rapi, mau buka 1000 cabang pun kan kita gampang, sistemnya sama, gitu kan. Tapi seperti itulah kurang lebih gambaran rumah tangga. Kalau mau yang sehat harusnya begitu. Bagaimana bisa merangkul itu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat, niat melakukan pernikahan dan poligami karena agama, bukan karena yang lain. Kalau karena agama kita akan selalu berpikir untuk mencari pasangan nanti yang menambah wanita yang dalam hidup seorang laki-laki itu adalah wanita yang salihah, yang memang memberikan manfaat buat dia secara keimanan. Tapi kalau makin menjauhkan dari keimanan tidak boleh. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita. Wanita ini sangat cantik tapi pemahaman agamanya masih kurang. Sehingga pernah membuat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telat sholat. Abdullah bin Umar ini selalu sholat tepat waktu. Setelah nikah sama dia telat. Umar bin Khattab tahu perubahan anaknya lalu dipanggil. Dia kata Umar, ceraikan istrimu. Kata Umar, ceraikan istrimu. Lalu Abdullah bin Umar kan tidak mau karena dia tahu nih wanita cantik baru nikah, dia mau sama perempuan ini. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, taati ayahmu. Karena Nabi tahu dari wahyu ini perempuan memang mengubah hidupnya menjadi lebih buruk. Ini jangan. Banyak laki-laki begitu, poligami salah, poligami sama pelacur, poligami sama perempuan yang tidak benar, belum tutup aurat, ini salah ini. Gitu kan? Sembunyi-sembunyi, kenapa harus sembunyi? Bahasakan baik-baik. Gitu kan, santun. Oh tidak bisa terima karena belum paham aja. Coba terus berdoa, fahami. Mungkin Allah juga melihat. Kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, Allah tidak membukakan kita sebuah pintu justru karena kalau Allah buka, Allah tahu kita jadi masalah. Kalau kita dibukakan pintu itu dan Allah tahu kita bisa, pasti dimudahin. Pasti dimudahin. Tidak ada sesuatu yang jadi masalah di situ. Sebenarnya ya, ini hal-hal mendasar harus difahamin. Karena dalam masalah poligami ini masalah pekah, gitu kan. Ini level tertinggi dalam bab pernikahan. Saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, saya termasuk praktisi, saya menikah poligami. Dan sampai sekarang Alhamdulillah istri saya berkumpul. Mereka berkumpul, mereka jalan sama-sama, mereka telepon-teleponan, saling mengirim hadiah, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Bahkan sampai sekarang mereka yang mendukung saya untuk melangkah lagi menyempurnakan poligami. Kok bisa terjadi? Ya, itu yang terjadi. Mereka membahasakan kepada saya ini seperti ini. Bahkan ada temannya yang dekat sama mereka ini seperti ini. Saya yang mempertimbangkan. Baik insya Allah. Mungkin orang tidak semua bisa menangkap itu. Tidak semua bisa menangkap itu. Tapi ini terjadi. Dan saya tahu ada beberapa akhwat kita yang pernah bertanya kepada saya. Saya kira tadinya laki-laki, ikhwah. Dia telepon ke saya, dia SMS ke saya, Ustadz apa hukumnya laki-laki kalau menikahi 3 wanita sekaligus? Ini kasus ya terjadi. Tidak usah dibayangkan, karena tidak semua orang sama pola pikirnya. Kita kalau bicara masalah hukum, ini hukum. Maka orang ini mengatakan apa hukumnya kalau laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Saya mengatakan secara hukum syar'i sah akad nikahnya kalau memang terpisah. Yang istri pertama akadnya, walinya, maharnya semua lengkap, akad nikah. Dia pindah akad nikah kedua sah, ketiga sah. Lalu saya penasaran, saya setelah selesai sholat, saya SMS kembali, saya tanya, saya kira dia laki-laki. Saya tanya, kenapa akhi bertanya seperti itu? Dia jawab sama saya seorang akhwat Ustaz. Dan saya dengan kedua teman saya sepakat akan menikah dengan satu suami. Dianya niat begitu sebelum nikah. Ini ada orang yang seperti ini. Nggak boleh kita salahin. Iya kan? Bahkan tidak boleh kita kaget. Kenapa harus kaget? Orang mau niatin perintah agama dari sebelum menikah itu haknya dia. Sekarang tidak ada jihad. Kalau ada jihad, saya mau melakukan jihad itu. Apa yang aib? Nggak ada yang aib kan? Maka kita harus kembali kepada masalah agama. Harus begitu. Ada seorang akhwat sekarang saya tahu di daerah Bekasi, sering hadir pengajian saya. Dia bahkan bilang sama saya, Ustaz, boleh nggak saya memberikan syarat kepada suami saya mau menikah nih. Saya berikan syarat agar dia nanti menikah dengan sahabat saya.
Saya bilang itu boleh saja, tapi tidak boleh dipaksain. Kalau suaminya setuju dengan dia, itu kan itu boleh saja. Tapi ada akhwat kita yang seperti itu, gitu kan? Dan ini tidak salah, itu tidak aib. Maka kita harus di sini berlaku adil. Jangan ditarik dalam keadaan kita secara individual karena nanti akan terjadi penolakan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir, nanti yang lain saya baca insya Allah akan datang ya, karena sudah azan. Saya sedang galau, suami saya mau pindah bagian di tempat kerjanya, ada 3 pilihan, bagian humas, sering keliling kota se-Indonesia untuk beberapa hari, bagian kesehatan sekantor temannya mayoritas wanita, laki-lakinya cuma 2 orang, bagian kerohanian banyak uang syubhat di sini. Menurut Ustaz sebaiknya suami saya pilih yang mana yang kira-kira sedikit mudarat dan fitnahnya. Tentu jawabannya sudah ada di pertanyaan ibu terakhir ya. Jadi ibu tinggal bantu suami untuk melihat mana yang lebih sedikit mudaratnya secara syar'i, gitu kan. Kalau masalah yang pertama humas keliling Indonesia, itu satu hal yang tidak ada aib, asal pekerjaannya halal. Boleh. Nabi SAW keluar berjihad, pergi, kan gitu, tidak ada masalah. Itu bukan aib, laki-laki safar, itu sudah tugas dia. Tapi kalau dianggap mau bersama-sama keluarga, tutup pintu ini. Baik, yang kedua, kerja di bagian tadi kesehatan ternyata banyak wanita. Bapak ibu sekalian, kita ini manusia, interaksi sama manusia lain. Yang dilarang khalwat. Tahu khalwat apa? Berdua laki-laki perempuan. Hanya itu. Kalau ibu mau suaminya nggak boleh bertemu perempuan sama sekali, itu mustahil. Orang di jalan banyak perempuan, gitu kan? Sama dengan bapak-bapak juga begitu, tapi ada hukum syar'i. Nggak boleh khalwat, nggak boleh berbicara tanpa ada hajat. Kalau tempat kerjaan, saya misalnya jadi punya yayasan, lalu ada bagian sub akhwat. Saya punya yayasan di Kota Makassar, ada bagian kewanitaan yang mengelola kegiatan wanita, gitu kan? Pengajian ibu-ibu, kemudian apa pengurusan janda dan anak yatim, apalah macam-macam di situ. Maka kadang-kadang mereka harus interaksi dengan saya, bertanya, Ustadz sarannya seperti apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Selama hukum syari ada, saya tidak merasa terganggu dan mereka tidak terganggu, gitu kan? Tapi di sini ada adab-adab syar'i, gitu kan? Bukan berdua, bukan tatap-tatapan, ini lain. Tapi kalau ini juga dianggap ibu dan suami ada mudarat, bisa dipilih yang ketiga. Mudah-mudahan yang ketiga insya Allah kerohanian ini bagus. Masalah uang syubhat ya ditolak, jangan diambil. Syubhat ditinggalkan. Yang halal aja diambil dan usahakan kehadiran suami ibu di situ, dia adalah orang yang akan memperbaiki hal-hal yang buruk ini, kan? Seperti itu, Allahu a'lam. Jadi insya Allah pertanyaan yang akan lain ini kita lanjutkan pertemuan akan datang karena melihat waktunya. Baik, mungkin sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan semoga Allah SWT menjadikan ini tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat, dan semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak utang dilunasi utangnya, semua yang sudah pernah berbuat dosa yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita, kerabat kita, juga seluruh muslimin dan muslimat yang masih dan juga sudah meninggal diampuni semua dosanya, bahkan Allah dengan kemahamurahannya menggantinya dengan pahala, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar diberikan kemenangan, dikokohkan telapak kaki mereka, diikhlaskan niat mereka, serta diterima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan malaikatnya juga sedang hadir di majelis ilmu ini untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, dimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW yang ke-9, dan tentu kita lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan yang lainnya. Saya akan fokus baca pertanyaan karena sekarang tinggal berapa menit lagi azan asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang perempuan gadis yang menikah dengan seorang duda beranak satu? Mohon penjelasannya. Apa masalahnya? Kenapa memang? Apa yang mau ditanyain nih? Boleh. Kalau dianggap sahkah? Sah tentu. Nggak ada masalah. Aisyah menikah dengan Nabi SAW, Nabi duda nggak? Duda. Punya anak berapa Nabi waktu nikah sama Aisyah? 6. Dari Khadijah ada 6. Dan dari Maria ada 1. 7 anak Nabi SAW. Gitu kan? Jadi dari Khadijah 2 laki-laki, Abdullah dan Qasim. Qasim dan Abdullah, Qasim pertama baru Abdullah. Kemudian 4 perempuan. Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Kemudian dari Maria Kiptia orang Mesir itu dapat 1 anak. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah asal akad nikahnya benar. Yang perlu digarisbawahi, tidak boleh wanita menikah tanpa izin walinya. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Ya.
Dan dari tadi saya tekankan teman-teman sekalian, mudahkan pernikahan dan jangan persulit, jangan tunda, karena syaitan suka membuat kita menunda. Jangan pernah menunda, jangan juga terpengaruh dengan status-status duda janda segala ini, status duniawi. Ya, kalau memang baik, bismillah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ustaz mau tanya bagaimana istri yang khulu, tapi pengadilan agama memutuskan tolak satu bayin sugra. Apakah artinya tolak satu bayin sugra? Mohon penjelasannya Ustaz. Maksudnya boleh rujuk atau enggak? Soalnya ada yang bilang kalau istri yang khulu sudah enggak bisa balik lagi. Jadi memang dalam Islam perceraian ada dua macam ya. Ada tiga macam sebenarnya. Ada perceraian yang terjadi pada saat si suami murtad atau kafir, ya, secara otomatis. Dan ini boleh dia menikah kalau si calon suaminya yang sekarang yang muslim membayarkan tadi maharnya. Kembalikan mahar si mantan suami yang pertama. Yang kedua, cerai yang terjadi pada saat dibahasakan cerai ya, itu pada saat meninggal dunia. Maksudnya terceraikan dengan kematian itu. Maka setelah 4 bulan 10 hari dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Karena kalau tidak diistilahkan cerai berarti nggak boleh nikah dong. Ini kan cuma selesai masa iddah saja. Ya, jadi seakan-akan dia bercerai. Kalau dia bercerai dalam arti kata di sini berlaku padanya hukum cerai, gitu kan. Tapi kalau dia tidak menikah sampai meninggal, dia akan bersatu suaminya di akhirat. Yang ketiga adalah perceraian ya umumnya yang terjadi, dan ini ada dua macam. Yang ketiga ini ada tolak raj'i, ada tolak bayin. Tolak raj'i, perceraian raj'i adalah perceraian yang bisa kembali. Raj'i diambil dari kata seperti sama dengan rujuk ya, kembali. Raj'i itu kalau sampai 2 kali diucapkan. Seorang laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu sekali, saya ceraikan kamu 2, maka itu masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah yang dia ucapkan yang ketiga, saya ceraikan kamu, sudah yang ketiga, ini sudah nggak boleh, namanya tolak bayin. Bayin adalah tolak cerai yang tidak boleh kembali lagi, sudah nggak bisa. Kecuali si perempuan tadi nikah sama laki-laki lain, lalu berjalan normal sampai dia cerai normal, cerai lagi sama suami yang keduanya, terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama. Makanya jangan main-main dengan perceraian, nggak boleh. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal: pernikahan, perceraian, dan rujuk. Nggak boleh main-main nih, gitu kan. Nggak boleh misalnya saya bilang sama teman saya, anak saya perempuan dan anak dia laki-laki, nanti kita nikahkan ya anak kita. Kalau dia bilang iya, itu kata Nabi SAW wajibat. Itu harus disampaikan ke anak-anak kalau besar, dulu kok pernah dijodohkan lo ya. Kalau dia bilang saya nggak mau ayah, ya sudah, dia sudah batal. Makanya jangan tawar-tawarin anak, ini nggak perlu. Nah, tadi tawarkan diri lain. Ini kalau anak nggak boleh karena terkena hukum. Nggak boleh juga main-main dengan cerai. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Kau kalau pulang ke rumah ibu kamu saya ceraikan. Gitu. Dan seterusnya, ini nggak boleh main-main. Ini masalah halal atau haramnya kemaluannya istrinya gimana? Ibu-ibu juga gitu, nggak boleh mudah mancing emosi. Ceraikan saya ceraikan saya. Hanya karena tidak beli baju, hanya karena lupa diantar ke pasar. Ini apa ya? Nggak mesti diakal semua. Pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah sifatnya abadi. Harus selamanya. Kita niatkan begitu. Jangan setengah-setengah. Gitu kan? Dan juga masalah yang ketiga, rujuk kembali. Selama masa 2 kali cerai, kalau belum lewat 3 bulan, maka 3 kali masa haid boleh kembali tanpa akad nikah, dengan baikan, dengan sentuhan dan seterusnya sudah kembali. Lewat dari itu maka harusnya dia nikah baru. Itu tolak nomor 3, cerai yang umum terjadi, tapi ada 2 macam, ada tolak raj'i, tolak bayin. Tolak raj'i sudah saya jelaskan tadi, bisa kembali kalau 2 kali. Tolak bayin adalah tidak boleh kembali lagi. Kalau ya si istri ini sudah 3 kali diceraikan, kecuali dia nikah dan dia cerai sama suaminya, baru dia bisa kembali. Ini tolak bayin namanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalau kita ajukan di pengadilan Indonesia ada peraturan pemerintah, hakim mengeluarkan tolak bayin sugro? Apakah itu boleh kembali? Nah, di sini memang khusus masalah ini, khulu namanya ya. Khulu itu perempuan yang sudah tidak mau sama suaminya, dia yang ngajukan di pengadilan. Nih, saya ngajukan suami saya karena 1, 2, 3, 4, 5 dusta, bohong, apalah mukul saya, tidak kasih nafkah, apalah disebutin sama dia alasannya. Nanti si hakim akan memberikan surat kepada si laki-laki. Dipanggil nih si laki-laki datang. Setelah datang, ini loh surat suami istrimu. Jawab ya dalam bentuk tulisan. Si hakimnya enggak buat mereka ribut, enggak.
Jadi ini datang di ruangan bersama-sama, hakimnya ada, ini surat keluhan. Suami bilang begini nih, si istri bilang begini. Jawab ya, jawab. Janjian 2 minggu lagi misalnya, tanggal sekian. Maka pulanglah si suami, diketik sama dia, dibalas. Saya tidak begini, alasannya ini buktinya ini. Nanti begitu datang, hakimnya juga cuma ambil, nih balasan suami kamu. Terus dikasih mereka balas-balasan di sini sampai nanti hakim akan mengambil sebuah kesimpulan. Kalau hakim ternyata dengan surat-surat yang masuk, data-data yang masuk, tahu kalau suami ini benar zalim, memang betul dia pemabuk, memang betul dia suka mukul, maka akan dikeluarkan surat tolak bayyin kubra, cerai besar, bayyin, udah nggak bisa kembali. Karena kalau kembali perempuan ini memang berbahaya, kesian. Tapi kalau ternyata dari surat-surat ini ditemukan perempuan ini memang yang dasarnya tidak benar, memang dianya karena sudah suka laki-laki lain lah, memang karena dia beginilah, begitulah, karena merasa perlu punya mobil, suaminya belum bisa belikan. Hakim temukan memang si perempuan ini yang iseng nih, gitu kan? Maka dikeluarkan tolak bayyin sugro. Surat cerai bayyin tapi sugro. Ini masih bisa rujuk, masih bisa kembali, gitu kan? Masih bisa kembali. Itu yang dimaksud dengan tolak bayyin tadi sugro itu. Apakah anak angkat atau adopsi itu akan jadi mahram bagi orang tua angkatnya? Seperti anak angkat perempuan, apakah masih boleh bersalaman dengan ayah angkatnya sedangkan bukan ayah kandung? Jazakallah khair. Tidak boleh. Anak angkat tetap bukan mahram, kecuali kalau sempat disusui oleh si ibu itu, gitu kan? Itu lain. Ya. Itu lain. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan kasus pernah ada sahabat bernama Salim. Salim ini budak dia, laki-laki, dibeli oleh Hudzaifah bin Yaman, Abu Hudzaifah, ya, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini radhiyallahu anhu punya istri, sudah sangat sayang sama Salim karena dari kecil digendong-gendong, dibawa kemana-mana, juga kayak anaknya sendiri. Pas balik, gitu kan, mengeluhlah si perempuan ini kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ini Salim, saya bukan anak saya, budak dibeli oleh Hudzaifah, lalu sekarang sudah tinggal sama kami, dia biasa lihat baju rumah saya, dia tidak tutup aurat dan seterusnya, ini sudah kayak anak saya sendiri, gimana? Kata Nabi SAW, susuilah dia, gitu kan, maka dia menjadi mahrammu. Di sini maksudnya susui dia adalah kebetulan si wanita ini, walaupun ini si laki-laki Salim sudah balik, kebetulan dia masih punya anak kecil yang dia lagi susuin. Maka oleh Nabi SAW disuruh dikasih di wadah asinya, dikasih kepada anak yang sudah balik tadi, diminum oleh dia sampai dia kenyang, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, pengharaman susu itu dengan hilangnya rasa lapar, gitu kan? Ada yang mengatakan riwayat ini khusus untuk Salim, yang lain tidak boleh, gitu kan? Tapi ini umum pendapat. Ada pendapat lain mengatakan tidak. Jadi anak-anak angkat kalaupun sudah dewasa, maka kalau si perempuan memang masih punya ASI, kebetulan dia punya anak bayi misalnya, karena kan ada orang begitu ya, mungkin dia awal nikah umur 17-18 tahun, suaminya sudah ambil anak angkat, gitu kan. Kemudian ternyata seperti ponakannya suaminya, misalnya, ponakan suami kan bukan mahramnya dia ya, istri paman atau suami tante, gitu kan. Istri ponakan dan suami ponakan bukan mahram tuh. Perlu digarisbawahi ya. Jangan bilang ini kena ponakan saya, nggak bisa. Pasangan ponakan bukan mahram kita. Begitu pula dengan yang tadi saya bilang paman dan tante. Banyak orang bilang oh ini tante saya, dia salaman. Bukan, padahal istri pamannya. Kalau pamannya cerai dia bisa nikah tuh. Yang mahram itu istri ayah, suami ibu. Nah itu mahram abadi. Walaupun cerai dengan orang tua kita, nggak boleh kita nikah sama mereka. Tapi kalau pasangan paman, gitu kan, ini boleh. Pasangan saudara kita ke samping, pasangan adik, pasangan kakak itu boleh menikah, gitu kan. Jadi perlu digarisbawahi masalah itu. Nah anak angkat ini kalau bisa disusuin tadi sampai dia kenyang, maka berarti dia menjadi mahram. Kalau enggak maka enggak boleh. Berarti hukumnya hukum asing. Hukumnya adalah hukum orang asing. Ya. Ustadz, ana pernah dengar dalil bahwa orang kafir itu najis. Lalu apakah jika kita bersalaman dengan mereka kita terkena najis? Karena saya sering sudah wudhu lalu ada teman di kantor yang ajak salaman sedangkan dia kafir. Kalau saya tidak pernah temukan dalil itu, saya pribadi nggak pernah temukan. Nggak ada istilah kafir itu najis. Yang ada dikatakan dalam Al-Quran memang
orang-orang kafir musyrik itu tidak boleh mengurus Masjidil Haram lagi. Karena mereka najis, maksudnya bukan fisik mereka najis, kekufuran mereka yang najis. Sifat kufurnya itu yang najis. Orang kafir nggak boleh lagi mengurus Masjid Haram. Karena mereka masukkan patung-patung, mereka tawaf sambil telanjang, mereka bersiul-siul di sana, mereka tepuk tangan. Ini semua sembelih kepada selain Allah di sana. Ini yang dimaksud. Maka makna ayat innahum rijz, sesungguhnya mereka najis, itu karena mereka dianggap tidak boleh lagi, karena kekufuran najis itu tidak boleh mengurus Masjidil Haram. Ada ayat menjelaskan masalah itu. Jadi bukan umumnya orang kafir semua najis, tidak. Orang tua kita non muslim kita wajib bakti, salaman boleh. Saudara kita yang non muslim mahram, tetap mahram berlaku, boleh salaman, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi bukan seperti yang difahami. Bagaimana jika seorang sudah dikhidbah, namun perjanjian kedua belah pihak meminta akad nikahnya ditunda sampai 8 bulan? Apakah boleh berlama saat dikhidbah? Namun maksudnya apa ini? Apakah boleh apa ini? Berlama saat dikhidbah, namun saat dikhidbah bolehkah berbicara dengan laki-laki yang dikhidbah? Bertemu mungkin maksudnya. Apakah boleh bertemu saat dikhidbah? Tentu saja boleh. Boleh bertemu, tapi ada mahram, ya. Jadi wanita ini duduk dengan ayahnya, dengan saudara laki-laki, harus ada mahramnya, gitu. Duduk kemudian mereka berbicara, boleh bertanya, boleh. Laki-laki itu bertanya apa yang dia butuh, perempuan itu bertanya apa yang dia butuh, tapi tidak boleh berdua-duaan, gitu kan. Bahkan ulama mengatakan masih boleh menggunakan media, kayak misalnya surat, kalau zaman dulu surat, kalau kita sekarang SMS, WhatsApp menanyakan. Dan saya sudah berikan tuh hari kriteria cara gampang untuk mengenal dia kan. Kenali fisik dulu, ada sesuatu yang menarik dari dia yang kita lihat di wajah dan telapak tangan misalnya. Yang kedua kita kenali keluarganya dari sisi jalur ayahnya nanti seperti apa sih, poster tubuhnya, warna kulitnya, itu semua akan terwariskan. Dari sisi ibu adalah karakter. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengenal dia sementara saya nggak jalan sama dia, saya nggak pacaran, nggak ke bioskop, nggak kemana-mana, nggak ke rumah makan. Gimana caranya? Kenali lingkungannya. Dan ini dengan pertanyaan. Maaf ya saya mau tanya, kamu kalau weekend kemana? Oh saya ke diskotik. Udah bisa tahu belum? Oh saya kalau weekend itu saya ada ibu saya tua, saya bakti dengan dia. Oh saya isi pengajian di masjid ini. Kan bisa kita tangkap. Cerita apa adanya itu bisa kita tangkap. Nah ini tidak ada masalah, jadi boleh berbicara. Tapi saya sarankan dari pertanyaan ini jangan lama-lama, ini ada apa 8 bulan? Masya Allah 8 bulan. Ya kan? Cocok sekarang nikah besok, selesai. Lama-lama. Ya kan? Kalaupun harus darurat sekali cari tempat, ya seminggu, sebulan itu sudah lama sekali. Kalau meninggal sebelum 8 bulan gimana? Rugilah pahalanya, padahal itu takdir ikhtiar ya. Nikah itu jangan lupa itu ikhtiar, seperti kita pilih makan. Ini makan nih, saya pilih bisa makan bisa enggak, kan gitu. Kalau saya makan sekarang, saya baca bismillah dapat pahala, saya enggak makan saya enggak dapat makanan, enggak dapat pahala bismillahnya misalnya. Ya tergantung. Orang nunda nikah untuk apa? Ikhtiar dia loh itu. Dia yang menundanya, bukan siapa-siapa. Kalau dia juga bisa nikah pada saat itu kan, dia yang menunda itu. Makanya tadi kasus Imam Ahmad menikah di malam takziah istrinya, itu karena kefikihnya dia. Untuk ditanya kenapa, dia bilang, saya takut kalau saya juga meninggal malam ini, saya meninggal ketemu Allah sementara saya bujangan dan Allah suruh menikah, gitu ya. Seperti itu memahaminya. Jadi jangan lama-lama nih 8 bulan, 10 bulan. Apalagi semoga Allah berikan hidayah. Ada satu pegawai saya di restoran belum jadi menikah sampai sekarang gara-gara orang tua calon mempelai perempuan ini itu punya khurafat, keyakinan yang nggak masuk di akal. Harus pilih tanggalnya yang bagus, harus begini, harus ada sesajen apa macam-macam, gitu kan? Sampai saya dudukin dia, akhi, ambil pelajaran. Bisa saja peringatan dari Allah sebelum ente melangkah ke sana. Kalau kita mau menikah niat baik itu terus mudah, itu nanti jadi mudah tuh, Allah mudahin. Tapi kalau sudah ada hambatan-hambatan, coba istikharah lagi, minta petunjuk. Jangan cuma karena ada kecenderungan, supaya kita bisa ambil pelajaran dari situ. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu dulu insya Allah. Pertanyaan juga sudah habis sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang sampai Allah mudahkan buku ini selesai kita tuntaskan.
Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada saya mohon dimaafkan. Kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka berada, agar Allah ikhlaskan mereka, terima para syuhada mereka, juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah memaafkan semua yang pernah berbuat salah di antara kita, menyembuhkan semua orang yang sakit, mengganti kesedihan menjadi kegembiraan, dan juga mengampuni seluruh muslimin dan muslimat yang sudah berbuat kesalahan di seluruh muka bumi ini, yang hidup juga yang sudah meninggal dunia. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana yang satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pastinya kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan, itu karena kebodohan dan kesalahan saya, dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.